Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa berjumpa meskipun melalui tatap maya. Bagaimana kabarnya anak-anak, bapak ibu semuanya? Semoga selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga Allah mampukan, Allah kuatkan untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, insyaallah. Baiklah anak-anak, bapak, ibu, guru sekalian yang dirahmati oleh Allah, marilah kita sama-sama mengingat kembali tentang sebuah peristiwa yang memberikan hikmah luar biasa, yang memberikan dampak luar biasa untuk kehidupan kita saat ini, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Mungkin beberapa dari kita sudah tidak asing dengan istilah Isra dan Mi'raj ya, sudah sering terdengar, mungkin juga sudah sering atau bahkan sudah tahu tentang apa sih Isra dan Mi'raj itu. Sebenarnya Isra dan Mi'raj adalah dua peristiwa yang berbeda. Isra artinya perjalanan di malam hari yang dijelaskan di dalam surah ke-17 dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 1, dan Mi'raj sendiri dijelaskan di dalam surah An-Najm yang artinya bintang ya, karena memang Mi'raj itu adalah perjalanannya Rasulullah dari Masjidil Aqsa sampai dengan Sidratul Muntaha atau langit ke-7. Tapi sebelum lebih jauh kita mengenal atau mempelajari tentang perjalanan Rasulullah, kita juga perlu tahu kenapa akhirnya terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Sebenarnya peristiwa Isra dan Mi'raj ini, atau Isra Mi'raj ya kita biasa dengarnya, itu adalah hadiah dari Allah kepada Rasulullah atas beberapa kesedihan yang telah menimpa Rasulullah. Bahkan pada tahun terjadinya Isra Mi'raj itu juga disebut dengan tahun Hazan atau tahun kesedihan, tahun kegalauannya Rasulullah SAW. Hazan itu bukan hanya berarti sedih, tapi juga suatu kesedihan yang sangat memiliki kekhawatiran besar. Karena di masa itu Rasulullah harus kehilangan istrinya Siti Khadijah, kehilangan pamannya, dan juga dakwahnya tidak diterima di kota Mekah. Berikutnya Rasulullah pergi ke kota Taif dengan harapan diterima, karena kota Taif pada waktu itu memang berisi orang-orang yang makmur dari segi penghasilan dan dari segi pendidikan juga. Namun ternyata di kota Taif Rasulullah juga tidak diterima dakwahnya, bahkan sampai dilempari batu. Dari beberapa kesedihan tersebutlah Allah mengutus Jibril agar Rasulullah menjalankan amanah Isra Mi'raj ini. Isra dituang di dalam surah ke-17 dalam Al-Quran, surah Al-Isra ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Subhanalladzi, Masya Allah, asra bi'abdihi, yang telah memperjalankan hambanya di malam hari, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram sampai dengan Masjidil Aqsa. Itu perjalanan Isra-nya. Lalu setelahnya, setelah sampai Palestina, setelah sampai Masjidil Aqsa, Rasulullah melakukan kegiatan Mi'raj ini. Beliau menuju langit ke-7 dengan menaiki buraq. Buraq ini adalah hewan yang berwarna putih. Dia lebih besar dari seekor keledai, namun tidak lebih kecil dari seekor hewan bighal. Rasulullah naik sampai langit ke-7, sampai Sidratul Muntaha, sampai akhirnya bertemu Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Muhammad bertemu dengan Allah, beliau mendapatkan hadiah berupa amanah untuk melaksanakan sholat. Pada waktu itu, Nabi Muhammad mendapatkan amanah untuk melaksanakan sholat dalam 50 waktu. Namun beliau tidak ada komentar apapun. Beliau turun ke langit ke-7, bertemu dengan Nabi Ibrahim. Tidak ada komentar apapun. Setelahnya lanjut turun lagi ke langit ke-6, beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa ini karakternya beliau suka
ngobrol dan tegas juga. Beliau menyapa Nabi Muhammad dan bertanya, "Wahai Muhammad, kamu dapat apa dari Allah?" Nabi Muhammad menjawab, "Aku dapat amanah sholat 50 waktu." Nabi Musa langsung mengatakan kembali, "Apakah umat kamu sanggup nanti Muhammad? Coba minta diskon sama Allah," kata Nabi Musa. Maka Nabi Muhammad naik lagi untuk bertemu Allah. Dapat diskon pengurangan 5 waktu, jadi 45 waktu sholat. Turun lagi, itu masih kebanyakan Nabi Muhammad, kata Nabi Musa. Akhirnya Nabi Muhammad naik turun sampai 9 kali, dan dalam waktu tersebut sekali naik turun itu dikurangi 5 waktu, hingga akhirnya 5 dikali 9, 45, jadilah akhirnya hanya ada 5 waktu sholat yang sampai saat ini kita jalankan. Namun, kata Allah, karena itu umatmu Muhammad, maka karena spesial atas kenabianmu Muhammad, satu waktu dalam sholat tersebut bernilai 10. Jadi tetap dalam satu hari umat Nabi Muhammad jika melakukan sholat 5 waktu itu bernilai 50. Seperti pada awalnya amanah sholat diturunkan. Itu karena spesial, karena kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Setelah mendapatkan amanah sholat, Nabi Muhammad turun dan mengabarkan kepada para umat dan para sahabatnya pada waktu itu. Itulah sekilas sedikit tentang kejadian atau perjalanan Isra dan Mi'raj. Kenapa akhirnya ada Isra Mi'raj? Gambaran bagaimana kejadian Isra dan Mi'raj itu terjadi. Isra dan Mi'raj adalah suatu kejadian yang bisa memberikan hikmah kepada kita dengan baik apabila kita benar-benar mengimani kejadian tersebut. Karena kejadian tersebut kalau zaman sekarang itu bisa dibilang kayak magic ya, kok bisa naik ke langit ke-7 seperti itu. Nah, kita perlu percaya bahwasanya memang itu kuasa Allah dan menjadi salah satu mukjizat Nabi Muhammad ya. Anak-anak, Bapak, Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa kira-kira hikmah yang bisa kita ambil atas kejadian atau peristiwa Isra dan Mi'raj ini? Yang pertama adalah kita harus bisa mencontoh sifat Nabi. Ketika beliau sedang dihadapkan sebuah masalah, beliau tetap tenang dan berdoa kepada Allah. Dan hadiahnya apa? Dan anjurannya apa? Apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang mendapatkan masalah dan cobaan? Dijawab oleh Allah dengan bukti hadiah yang diberikan dari Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu berupa sholat. Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Dan jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu. Jadi sebagaimanapun masalah yang kita hadapi, kita minta atau kita harus terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, Bapak dan Ibu guru sekalian yang dirahmati oleh Allah, sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada hal baiknya itu memang dari Allah, jika ada kurangnya dari saya pribadi mohon dimaafkan. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.